Kabar akuisisi Manchester United menjadi perbincangan hangat setelah pemilik klub Glazer Family menyatakan ingin menjual saham Setan Merah. Kabar tersebut juga membuat fans Manchester United merasa senang karena akhirnya tuntutan mereka untuk mendebak Glazer akan terwujud. Sejumlah pengusaha hingga Sultan Timur Tengah langsung berbondong-bondong memperebutkan saham The Red Devils. Namun sayangnya, proses akuisisi yang sebenarnya sudah sangat dekat justru seakan berjalan di tempat. Kini muncul nama Sir Jim Ratcliffe yang berpotensi membeli 25% saham Manchester United. Di balik kegagalan akuisisi 100% saham Manchester United, ternyata hal ini bukan kali pertama bagi mereka. Sebelumnya, ada beberapa orang miliarder yang juga berminat membeli Manchester United, akan tetapi pada akhirnya gagal. Dan berikut adalah 5 miliarder yang pernah gagal akuisisi Manchester United. Robert Maxwell. Nama pertama adalah Robert Maxwell yang merupakan mantan anggota parlemen Partai Buruh Inggris di era tahun 1980-an. Maxwell tertarik mengakuisisi Manchester United di tahun 1984 yang saat itu dimiliki oleh Martin Edwards. Sayangnya, Robert Maxwell hanya memiliki niat mengakuisisi klub tanpa memiliki dana yang mumpuni. Alhasil, Robert Maxwell gagal mengakuisisi Manchester United dan akhirnya membeli Mirror Group. Ia sejatinya punya latar belakang pemilik klub yaitu Oxford United, tapi idenya terbilang ekstrim karena hendak merger dengan Reading. Muammar Gaddafi. Berikutnya, ada tokoh yang cukup terkenal asal Libya yaitu Muammar Gaddafi. Pria yang dikenal sebagai mantan diktator yang berkuasa selama 4 dekade itu berniat mengakuisisi klub Manchester United di tahun 2004 lalu. Dengan kekayaan yang luar biasa yang ia miliki, Gaddafi pun bisa saja mengakuisisi klub berjuluk Setan Merah itu. Namun sayangnya, rencana akuisisi Gaddafi digagalkan oleh anaknya sendiri Saadi Gaddafi yang menyebut membeli Manchester United sama saja dengan membeli gereja di Inggris. Hal itu membuat Manchester United jatuh ke tangan keluarga Glazers yang kemudian berhasil mengakuisisi klub hingga saat ini. Rupert Murdoch. Mundur ke era tahun 1998, Manchester United pernah nyaris dipimpin oleh seorang Rupert Murdoch. Saat itu, Murdoch menggunakan bis Sky B yang kini menjadi media Sky sebagai bagian dari kesepakatan akuisisi Manchester United. Namun, proses akuisisi itu akhirnya batal terjadi karena protes dari pendukung Manchester United yang menilai Murdoch hanya akan merusak nilai-nilai luhur klub. Michael Knighton. Pada tahun 1989, seorang developer real estate bernama Michael Knighton hendak mengakuisisi Manchester United dengan membentuk konsorsium. Konsorsium yang berisikan para pengusaha dan politisi itu sempat menawarkan akuisisi bernilai 20 juta pound sterling yang saat itu dinilai wajar. Namun, proses akuisisi klub Manchester United urung terjadi. Sial bagi Knighton, setelah Liga Inggris atau Premier League digulirkan pada tahun 1992, nilai saham Manchester United meningkat drastis dan membuatnya kesulitan mengakuisisi karena masalah biaya. Sheikh Jassim. Terbaru, ada Sultan asal Qatar yang juga seorang penggemar Manchester United, Sheikh Jassim. Pria 64 tahun kelahiran Doha itu ingin mengakuisisi Manchester United lewat Nine2 Foundation. Tak hanya mengakuisisi, ia juga akan menghapus utang klub dan memberi suntikan dana untuk fasilitas dan meningkatkan skuad. Sayangnya, tawaran masif itu tidak membuat keluarga Glazers bergeming. Tercatat, sudah 5 kali Sheikh Jassim melayangkan tawaran resmi kepada Glazer untuk mengakuisisi 100% saham Setan Merah. Namun, Glazer Family hanya berputar-putar. Setelah tawaran kelima ditolak, pihak Sheikh Jassim mundur dari proses akuisisi Manchester United di tahun 2023 ini.